Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu ya meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID ini, sehingga teman-teman sekalian dapat melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas terkhusus dalam proses pembelajaran dari beberapa materi, terkhususnya misalnya dalam hal ini adalah parasitologi. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait parasitologi ya sebagai pengantar. Apa sih sebenarnya parasitologi itu? Parasitologi itu merupakan suatu keilmuan dalam lingkup seperti apa, dan dalam parasitologi itu apa-apa saja yang perlu dibahas, apa-apa yang dikaji dalam ilmu parasitologi itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan detailkan, kita akan sampaikan di slide-slide selanjutnya. Berbicara tentang parasitologi, ya, itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait jasad-jasad yang hidup, baik itu sementara ataupun permanen, ya. Yang mana mereka itu hidup bisa juga di dalam atau di permukaan jasad lain. Artinya mereka itu hidup bukan di sembarang tempat, misalnya di lingkungan, misalnya di meja, di kursi, enggak. Dia itu hidup di jasad makhluk hidup yang lain, baik itu sementara ataupun dia hidup di sana secara permanen. Dengan maksud itu mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari jasad tersebut. Jadi parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait jasad-jasad atau misalnya adalah amuba, ya, parasit-parasit antropoda dan lain-lainnya. Mereka itu hidup di jasad lain, sifatnya sementara ataupun permanen, dan dia itu makan, mengambil makanan nutrisi dari si jasad tempatnya dia itu hidup. Apakah nutrisi atau makanan itu dia mengambil sebagian ataupun juga bisa secara seluruhnya, yang dimana proses ini dilakukan untuk mempertahankan hidupnya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, parasitologi itu berasal dari kata parasitos ini, ya, artinya itu jasad yang mengambil makanan. Kemudian logos adalah ilmu. Jadi parasitologi adalah ilmu terkait jasad yang kemudian hidup di suatu jasad lain, yang di sana dia mengambil makanan baik sebagian ataupun seluruhnya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang pertama, kok bisa ada yang seperti ini? Nah, kenyataannya seperti inilah alam. Telah diciptakan sebagaimana kompleksnya, sebagaimana rumitnya, dan seperti inilah kenyataannya. Ada parasit. Oke. Selanjutnya adalah kita melihat secara epistemologi. Parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidupnya bergantung pada organisme lain. Ya, mungkin teman-teman udah lebih paham ya dengan menggunakan kalimat atau narasi seperti ini. Jadi mohon maaf, bukan orang ya, makhluk dalam hal ini adalah organisme, dia itu hidup bergantung sama makhluk hidup yang lain atau organisme yang lain. Jadi dia tuh nggak bisa hidup kalau hanya bergantung pada dirinya sendiri, gitu. Ketika dia bergantung pada dirinya sendiri, otomatis dia akan musnah atau mati, gitu. Sehingga kemudian dia disebut adalah organisme yang menggantungkan hidupnya terhadap atau kepada organisme yang lain. Nah, itulah parasitologi. Itu ilmu yang akan dibahas atau dikaji dalam parasitologi. Oke, kita melihat di sini ada yang namanya parasit, ya, diambil dari kata parasitologi yaitu parasit. Nah, parasit itu adalah organisme, ya, yang hidup dan mendapatkan makanan dari organisme lain, ya, dan juga dia itu tergantung pada organisme tersebut, ya. Kalau tadi parasitologi adalah ilmu, nah sekarang ini kita ke spesifiknya, ke objeknya, organismenya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya adalah dalam ilmu parasitologi itu digunakan berbagai macam istilah-istilah, ya. Terdapat beberapa macam istilah-istilah yang terkait dalam ilmu-ilmu parasitologi. Misalnya adalah di sini parasitisme. Nah, itu adalah
hubungan timbal balik antara dua spesies yang mungkin itu sifatnya sementara atau mungkin itu hubungan yang selamanya atau permanen, yang kemudian di dalam hubungan ini salah satunya itu mengambil makanan dari jasad yang lainnya. Nah, jasad yang lainnya ini ya, atau tempat si organisme ini bergantung, itu yang disebut hospes atau inang ya, atau bisa juga disebut dengan host. Nah, itulah organisme yang merupakan wadah atau tempat si parasit ini uh, hinggap, hidup ya, kemudian dia mengambil makanan sebagian ataupun seluruhnya ya. Jadi istilah-istilah yang pertama teman-teman, parasitisme itu adalah hubungan timbal balik. Ada suatu hubungan timbal balik antara dua spesies yang sifatnya sementara maupun permanen. Oke, selanjutnya adalah parasitisme itu terdapat dua organisme ya. Parasitisme ya. Yang pertama parasit, ini organisme yang menggantungkan hidupnya ke organisme yang lain ya. Kemudian ada yang disebut inang atau hospes dan atau host ya. Jadi ini adalah parasit, ini adalah organisme satu ya, yang disebut dengan makhluk yang menggantungkan dirinya. Kemudian inang atau hospes atau host ini adalah organisme yang kedua yang ditempati si organisme pertama tadi. Apakah nanti hubungannya itu saling menguntungkan atau ada yang dirugikan, atau mungkin tidak menguntungkan dan tidak saling merugikan, kalau lebih seperti itu. Baik ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya jasad parasit itu tidak bermaksud untuk membunuh hospesnya atau organisme tempat dia hidup ya. Karena kenapa? Karena seperti itulah ketentuannya di alam ini. Si parasit itu kenapa diciptakan? Pasti diciptakan itu oleh Sang Pencipta, ada maksud dan tujuannya, dan pasti ada fungsinya. Teman-teman harus ketahui itu. Semua yang diciptakan itu pasti ada maksud, fungsi, dan tujuannya. Nah, makanya di sini dituliskan sebenarnya parasit itu tidak bermaksud membunuh hospesnya atau inang atau host yang ditempatinya. Dia itu cuma mau melangsungkan kehidupannya. Karena kenapa? Memang dia diciptakan tidak mampu hidup jika dia bergantung pada dirinya sendiri. Makanya untuk bisa hidup, dia harus bergantung pada organisme yang lain. Selanjutnya ada istilah yang kita sebut predator atau pemangsa. Nah, ini merupakan parasit yang membunuh terlebih dahulu ya mangsanya. Dalam hal ini mangsa adalah inang atau host atau bos, kemudian memakannya ya. Memakannya ini untuk bisa hidup. Maksudnya seperti itu. Ya, predator. Nah, ini beberapa ya istilah-istilah yang berkaitan dengan keilmuan parasitologi, tapi akan terdapat berbagai macam istilah-istilah yang lainnya. Pastinya nanti kita lihat secara bersama-sama dalam perkuliahan parasitologi ini. Kemudian selanjutnya ada yang disebut vektor ya. Dalam ilmu parasitologi itu ada yang disebut dengan vektor. Nah, pada umumnya parasit itu menginfeksi hewan atau manusia melalui vektor. Jadi, vektor itu adalah jasad yang menularkan parasit pada manusia dan hewan secara aktif. Yang di sini aktif ya teman-teman. Jadi, vektor itu adalah jasad yang menularkan parasit kepada manusia dan kepada hewan, dan itu sifatnya aktif ya teman-teman. Perlu ingatnya ini vektor. Kemudian biasanya jasad vektor itu adalah serangga. Itu adalah jasad vektor ya, atau tubuhnya si vektor itu misalnya adalah nyamuk, kemudian lalat, kutu ya, tiks, moluska, dan kumbang. Nah, dari semua jasad-jasad vektor ini ya, mungkin teman-teman pada tahu kalau misalnya jasad vektor ini menginfeksi manusia, misalnya nyamuk ya, bisa menyebabkan demam berdarah gitu. Kemudian bisa menyebabkan malaria ya dari Plasmodium. Kemudian lalat ini ya, misalnya diare ya. Kemudian kumbang, tiks, moluska itu dapat memberikan penyakit-penyakit kepada manusia atau hewan ketika dia menginfeksi. Karena kenapa? Itu secara aktif ya dia menginfeksi. Oke, infeksi kita melihat di sini vektor infeksi ya, transmisi.
Jadi si vektor itu akan melakukan transmisi, menginfeksi ya, maksudnya di sini ke hewan dulu misalnya ya. Si vektor itu menginfeksi transmisi hewan, transmisi adalah perantaranya. Kemudian si hewan inilah masuk ke manusia. Misalnya adalah si vektor dia menginfeksi si nyamuk atau si lalat ya, atau si kumbang ya, atau serangga juga. Setelah itu dia akan menginfeksi manusia ya. Misalnya nyamuk ya, dia menggigit, menghisap darah manusia. Selain menghisap darah, dia itu akan menginfeksi sekaligus menginfeksi misalnya nyamuk Aedes aegypti yang akan membuat orang itu demam berdarah, atau lalat menyebabkan orang diare atau gangguan-gangguan pencernaan lainnya. Oke, paham ya teman-teman? Baik, selanjutnya ini adalah secara garis besar pengelompokan parasit itu ada 3, ada protozoa, helminthus atau cacing, arthropoda atau serangga. Jadi ada 3 secara garis besarnya, yaitu protozoa, helminthus atau cacing, dan arthropoda yaitu serangga. Nah, untuk yang pertama terkait protozoa ini, itu bersel satu ya. Itu adalah hewan yang bersel satu yang memiliki fungsi yang begitu lengkap ya. Misalnya dia itu memiliki alat reproduksi, memiliki alat pencernaan, pernafasan, ekskresi dan lain-lain. Jadi dia itu memiliki apa namanya? Fungsi yang lengkap di dalamnya. Nah, berdasarkan alat geraknya itu dikelompokkan menjadi rhizopoda ya. Jadi protozoa ini dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan alat geraknya. Nah, misalnya adalah rhizopoda ya. Rhizopoda, kemudian ada yang disebut dengan entamuba, kemudian ada Giardia lamblia, ciliata ya, Glantium dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait helminthus atau cacing. Nah, cacing ini misalnya itu bersifat multisel ya, beda dengan protozoa yang hanya bersel satu, tapi cacing itu sifatnya multisel. Bentuk simetris ya, bentuknya itu simetris bilateral ya. Ada 2 golongan yang penting untuk kesehatan manusia ya. Jadi helminthus ini ada 2 golongan yang penting ya, yang memiliki fungsi yang baik untuk kesehatan manusia. Apa itu? Helminthus itu adalah filum Platyhelminthes ya. Nah, di sini filum Platyhelminthes ini terbagi 2 kelas lagi ya. Ada Cestosoda bentuk atau cacimpita ya dengan banyak segmen. Kemudian ada Trematoda ya, bentuknya itu pipih ya, cacing yang berbentuk pipih seperti daun. Kemudian selain itu ada juga yang disebut dengan filum Nematelminthus ya. Di sini ada hanya satu kelas yaitu Nematoda. Ini tubuhnya cacing ini berbentuk silindris memanjang, tidak terbagi dalam segmen-segmen. Nah, itulah 2 cacing yang memiliki fungsi penting terhadap kesehatan manusia ya. Saya ulang, yaitu filum Platyhelminthes dan filum Nematelminthus. Oke. Selanjutnya terkait arthropoda atau serangga. Nah, serangga ini mempengaruhi kesehatan manusia itu dengan melakukan, atau dia itu sebagai vektor tadi ya, itu bertindak sebagai penular penyakit atau penyebab langsung penyakit. Misalnya ya, dia itu sebagai penular penyakit, itu dapat melakukan berbagai macam organisme penyebab penyakit ya, misalnya protozoa, misalnya cacing, bakteri, virus dan lain-lain. Atau si arthropoda ini juga penyebab langsung dari suatu penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan kulit, atau juga bisa kehilangan darah atau alergi dan lain-lain. Dan contohnya adalah insekta. Oke. Ya, inilah pengelompokan secara garis besar parasit itu. Saya ulang, protozoa, helmin atau cacing, arthropoda atau serangga. Paham ya, teman-teman? Baik. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan dari si si parasit tadi ya, 3 golongan besar parasit ini ya. Bisa dilihat di sini protozoa itu bisa menyebabkan malaria. Di sini adalah Plasmodium. Kemudian ada Amoebiasis, Toxoplasmosis, ya, Giardiasis, Balantidiasis dan Trypanosomiasis. Untuk cacing itu sendiri, Ascariasis ya, dapat menyebabkan penyakit Ascariasis, Filariasis, kemudian
taeniasis, dan fasciodiasis. Kalau misalnya dari golongan Arthropoda atau serangga, itu misalnya tadi adalah dapat menyebabkan banyak insekta, kurang lebih seperti itu. Oke, dan juga ini bukan semuanya ya, masih banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh parasit-parasit ini. Ya, ini hanya beberapa contoh aja sebenarnya. Oke, terus ini kan kita mengetahui tadi bahwa itu dapat menyebabkan atau menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti yang kita ketahui bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Nah, untuk parasitologi ini, ya, parasit yang membuat penyakit ini itu bagaimana cara melakukan pemberantasan atau menghindari terjadinya penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama adalah pasti harus mengobati, ya, mengobati penderita. Jadi ini merupakan langkah yang pertama dalam pemberantasan penyakit parasitik, ya. Diusahakan dengan melakukan pencegahan, misalnya melalui dengan cara mengobati, kemudian mencegah penularan terhadap orang yang di sekitarnya, atau bahasa kerennya sekarang, ya silahkan melakukan isolasi dulu biar tidak menular, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memberantas sumber infeksi, ya, reservoirs host. Kemudian memberantas binatang penular atau vektor, ya, yang tadi kita singgung, atau intermediate host. Oke, paham ya teman-teman? Inilah beberapa cara ya dalam melakukan pemberantasan penyakit parasitik dengan melakukan keempat hal yang ini. Baik. Oke, teman-teman, itulah sedikit terkait pengantar dalam keilmuan parasitologi. Untuk lebih jelas nanti kita bahas di slide selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga pengantar dan penulis ini memberikan ilmu dan manfaat pada teman-teman sekalian, terkhusus pada saya masih fakir ilmu. Saya mohon undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.